Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah radio Fastcom FC01. Ya, ini Fastcom FC01 ini radio DMR teman-teman ya. Fastcom FC01 DMR. Dan ini powernya 5 watt VHF UHF. Nah, seperti apa radionya nanti kita akan simak sama-sama untuk Fastcom DMR berikut ini. Nah, sebelum kita nge-reviewnya, kita ngopi dulu teman-teman ya. Ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah, kopinya mantap, nikmatnya. Oke, teman-teman, ini adalah Fastcom FC01 DMR. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau kita nge-review DMR di sini, memang kita nggak bisa ngetes secara 100% ya. Artinya kita ngetes 100% untuk komunikasi DMR-nya dengan menggunakan MMDVI, karena nggak punya MMDVI saya, jadi nggak bisa langsung teman-teman ya. Dan kalau repeaternya di Jogja, karena repeaternya off, jadi kita juga nggak bisa ngetes. Tapi paling tidak kita akan membahas menu-menunya yang ada di radio ini, karena apabila menu-menunya itu standar, otomatis semuanya bisa kita lakukan untuk komunikasi DMR. Oke, langsung aja kita review untuk DMR dari Fastcom FC01R. FC01 DMR, sorry. Tonton ini dia Fastcom FC01 DMR. Di sini ada tulisannya Fastcom FC01 DMR, analog dan digital mode, output power 5 watt. Jadi ini bisa analog juga teman-teman, bisa digital juga ya. Kita langsung buka aja untuk Fastcomnya ya. Nah, di sini langsung kita dapat user manual. Di sini tertulis transmit power high 5 watt, low-nya 1 watt. Nah, ini untuk analog teman-teman. Nanti kalau untuk digitalnya nanti kita tes ya seperti apa. Dan kalau ngetes yang digital pasti kita menggunakan SWR yang jarum ya teman-teman ya. Kalau SWR yang seperti biasa itu nggak bisa ya. Nah, di sini Vevo, memory, ini semuanya ada keterangannya di user manual ini, bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, di situ macam-macam tuh. Oke. Oke teman-teman, kita taruh aja dulu untuk user manualnya. Kita buka radionya. Nah, ini dia Fastcom FC01 DMR, seperti ini modelnya. Dan di sini tertulis Fastcom FC01 DMR, output power 5 watt ya. Oke teman-teman, seperti itu. Dan di sebelah kiri itu ada tombol PTT, ada tombol lampu dan shortcut satu lagi. Oh, berarti ada lampunya teman-teman ya. Oke, nice. DMR masih ada lampu teman. Sebelah kanan itu ada jack audio sama jack mikrofon sama jack speaker ya di sini. Oke. Kemudian ya di sini ada kabel ya, kabel programnya. Kemudian di sini ada handsfree-nya teman-teman. Dikasih handsfree juga, luar biasa. Dan ini ada antenanya, antena Fastcom FC01 DMR. Di sini dual band ya, dan ini SMA female teman-teman. Modelnya seperti ini. Kemudian di sini belt clipnya bagus ya, nggak pakai baut, jadi langsung pasang aja. Kemudian di sini ada baterainya. Baterainya 2000 mAh. Ya, besar tapi 2000 mAh teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada desktop chargingnya.
Ya, desktop charging di sini. Input berapa volt? Ya, nggak ada tulisan input di sini. Cuma ada output 8, sekian volt. Nah, mungkin dari sini ya teman-teman, dari adapternya. Adapternya output 12 volt. Oke. Ya, kita taruh aja dulu teman-teman untuk aksesorisnya. Dan taruh dulu sini. Oke, ini dia baterainya dan ini juga HT-nya ya. Ini build quality-nya cukup bagus ya. Kita pasang. Jadi nanti pasti ada yang bertanya, Om Edi itu kok radionya kayak TYT ya? Memang kayak TYT teman-teman ya, seperti ini. Oke, di sini untuk bodinya ini teksturnya kulit jeruk teman-teman, jadi nggak bakaran licin ya. Seluruh bodi nih tekstur kulit jeruk nih. Jadi radio ini benar-benar keset ya, jadi nggak licin teman-teman, kalau dipegang itu bagus ya. Dan tidak meninggalkan jejak apapun di sini, jadi tidak ada kotor-kotor di sini. Dengan sistem tekstur seperti ini bagus ya, radio Anda terlihat bersih terus. Oke, kita pasang antenanya teman-teman ya. Kita pasang antenanya untuk Pascom FC01 DMR. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan ada 3 tombol di samping sini. Cuman sayangnya ini PTT-nya plastik ya. Dan nggak apa-apa lah. Nah, untuk tombol-tombolnya saya rasa ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk, sedangkan kita hidupin aja. Nah, biasa DMR itu membaca dulu teman-teman ya. Oke, seperti itu dia. Welcome. Nah, apakah betul di sini lampunya hidup? Benar teman-teman ya, lampunya hidup. Cuman ya kalau dibilang terang cukupan ya, nggak terlalu terang sekali, tapi cukupan lah kalau untuk di tempat gelap cukup. Oke, kemudian di bawah PTT juga ada tombol, satu tombol lagi. Kita coba lihat tombol apa. Oh, dia hanya tombol ini teman-teman, tombol PTT itu ya. Oke, di sini ada beberapa frekuensi yang sudah ada ya. Jadi untuk P1, P2-nya itu P2 ini untuk VFO dan memori ya. VFO dan memori. Ini VFO. Nah, ini tanda D ini berarti digital teman-teman ya. Kemudian tanda A ini analog. Jadi P1 ini naik turun batas bawah, P2 itu merubah dari VFO ke memori seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada tombol crash. Ini manual dial kalau kita mau ketik ya. Seperti itu, dan ya sudah itu aja untuk menu-menu yang shortcut ada di keypadnya ini. Nah, sekarang kita coba pencet menu ini tombol OK. Di sini ada kontak. Kontak itu terdiri dari kontak, new kontak, kemudian manual dial, kemudian kita keluar lagi, kemudian ada message. Sini ada inbox, new message, outbox, draft, quick text. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada call log, itu outgoing, answer, miss call. Nah, 3 aja. Oke. Kemudian ada set. Nah, ini tombol set. Ini ada banyak macamnya teman-teman. Sekarang ada radio set, kemudian radio info, channel configuration. Ada 3 ya. Oke, radio set itu apa saja? Kita lihat ada squelch. Di sini ada 01 nih, kita buat 1 squelch-nya. Kemudian text power. Di sini kita setting ke low. Oke. Kemudian talk on. Kemudian talk on. Kemudian ada busy lock. Kita off. Kemudian TOT bisa diatur ya. Kemudian Fox bisa diatur. Kemudian double wide itu atas bawah ya, jadi dual receive atas atau di bawah, jadi bisa gantian mana duluan yang muncul ya. Endscript, nah, itu bisa kita isi kalau kita mau isi pakai komputer mungkin ya. Kemudian power save, ini on untuk menghemat baterai. Beep, nah seperti itu beep ya.
Bip, kemudian backlight. Sorry teman-teman, di sini tadi kepencet backlight ya. Backlight ini ada always on, always off, 5 detik, 10 detik, dan itu ada di 10 detik ya. Kemudian keypad lock, manual aja, kemudian indikator on, kemudian password lock, nggak usah diisi nanti error teman-teman. Screen, picture, karakter, nah, bisa diatur. Kemudian text select ya, main channel atau erect channel. Kemudian mic levelnya bisa diatur sampai 4, kita buat paling besar aja 4, oke. Kemudian apalagi ya, habis itu tadi mic level paling terakhir ya. Mic level, oh ya paling terakhir mic level teman-teman, itu di radio set. Jadi bisa diatur kekuatan mic dari Fastcom FC01 DMR ini. Kemudian kita coba di radio info. Di sini ada radio ID. Radio ID ini adalah radio yang udah kita daftarkan. DMR ini kita daftarkan kan, kita mempunyai ID DMR, radio DMR ya teman-teman. Ini bisa kita isi. Kemudian dev info, device info. Nah, di sini belum terlihat teman-teman ya. Ada sih, cuman belum terlihat di sini. Oke, di sini ada channel config, ada RX. Ini manual kita isi teman-teman ya. Ini bisa TX juga, kemudian channel name. Ini kalau sudah di memori juga bisa kita atur. Kemudian color code. Nah, ini color code ini untuk menu DMR-nya kita, nanti bisa kita atur color code-nya. Kemudian slotnya juga begitu, slot 1, slot 2. Kemudian shift frekuensi ini kalau kita mau buat repeater atau frekuensi crossband, karena ada 3 ini titik. Saya coba ya, apakah betul 3 titik itu dia crossband. Bisa kita coba input aja angka 290. Ya udah 293 nggak apa-apa. Mau nggak? Kayaknya mau ya teman-teman. Nah, mau ya. Jadi dia bisa crossband teman-teman, karena shift-nya itu bisa 3 digit di sini. Oke. Kemudian ini saya salah masukin frekuensi katanya ya. Jadi saya coba 0006 gitu aja ya, standar dari repeater. Oke. Kemudian shift diff. Ini sini kita mau pilih shift-nya itu plus atau minus. Kemudian frequency step. Nah, frequency step di sini kita sih standarnya pakai 0,5 kilo. Tapi ya tergantung teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai ini. Nah, kemudian channel type. Nah, channel type ini yang ada di layar tadi ya. Itu sekarang kita mau pakai FM atau DMR gitu ya. Jadi sekarang posisinya masih DMR. Kemudian udah habis. Itu ada channel config. Ya, sederhana itu aja teman-teman. Jadi kita keluar lagi. Itu channel set, kemudian zone. Nah, ini zone 1. Itu yang sudah dibuat. Scan, append. Kemudian ya udah itu aja. Nah, jadi event ini mungkin kita bisa coba lihat ya tonton. Jadi tadi eventnya belum kita isi. Nah, ini misalnya FM di sini kita coba enter ya. Nah, dia langsung masuk ke ke frekuensi FM radio ya. Jadi bisa FM radio teman-teman, meskipun DMR dia masih bisa disematkan untuk radio. Kolektif bangsa, membangun rasa kesadaran dan keindonesiaan karakter bangsa. Suaranya enak teman-teman, jadi tidak pecah, di fullkan pun nggak pecah teman-teman. Jadi enak untuk suaranya. Dan ini bisa kita atur ya, kita isi di sini. Ini ada beberapa memori ya, bisa diisi. Misalnya,
Oh, ini sampai 20 ya teman-teman, sampai 20. Yang tadi itu yang satu udah kita isi ini ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita isi manual untuk memori dari radio FM-nya. Luar nice, luar biasa. Nah, ini sekarang kita pada posisi di digital teman-teman ya. Digital, apakah dia bisa berapa powernya, wattnya nanti kita ukur ya. Ini digital. Nah, contohnya aja seperti ini ya. Jadi saya buat frekuensi yang biasa kita untuk ngetes di 145, ini digital. Kemudian yang di bawah, ntar ini digital VFO. Kemudian kita ke bawah, ini kita coba digital, bukan digital, analog VFO. Nah, ini kita atur dulu untuk powernya, radio set, text power, low. Oke, low power. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Kita dengarkan maksudnya. Kalau untuk digital seperti apa sinyalnya, kalau untuk analog seperti apa, kita lihat ya. Nah, itu sinyal dari digital teman-teman. Kalau sinyal dari analog seperti ini, gitu aja ya. Langsung teman-teman, langsung bunyi. Oke. Sekarang kita akan tes untuk resipnya teman-teman. Jadi kalau resip ya terpaksa kita masuk ke analog teman-teman ya. Kita masuk ke analog dengan antena bawaannya seperti apa. Kita coba tes di ruangan ini. Ya, ini nggak bisa di ruangan ini dengan tutup square. Kita coba buka ya. Kita coba buka teman-teman. Square-nya saya buat teman-teman. Langsung bisa ya. Nah, ini kan kita pakai antena bawaan, bisa ya teman-teman, tapi agak kecil kalau langsung tapi lebih oke ya daripada yang kemarin kita tes. Sekarang saya akan coba untuk meresip secara langsung analog dengan antena luar. Seperti apa resipnya untuk untuk Pascom FC01 ini. Nah, ini kan kalau kita square-nya 1 tuh nggak bunyi. Saya coba set square-nya ke 0. Apakah bunyi? Oke, bunyi teman. Cuman memang agak kecil, tapi bunyi untuk seismografnya seperti itu. Jadi masih bisa untuk ngerisip untuk FC01 DMR ini. Jadi kalau untuk analog itu seperti itu teman, set gitu ya. Itu analog. Kalau digital kotak-kotak begitu ya. Oke, kalau sudah kita tes tadi itu ada resipnya, kemudian sekarang kita mau tes suaranya teman-teman ya. Suaranya kita akan adu dengan radio DMR yang lain tentunya. Jadi tapi kita masuk ke mode analog, tapi kita akan coba adu dengan DMR yang lain untuk frekuensi analognya. Suaranya seperti apa? Nah, di sini saya akan membawa punyanya Motorola ya. Saya akan coba untuk yang Motorola ini. Dia 390 ya. Jadi kita akan coba tes resip ya. Di resip dengan radio analog dan radio dua-duanya ini radio DMR yang akan kita coba untuk komunikasi teman. Nah, ini saya akan coba rubah dulu di analog mode. Nah, ini sudah analog mode. Kita coba di
Nah, ini sudah analog mode, kita akan coba di sini. Nah, kita kecilin suaranya, ini juga. Kita dekatin mikrofonnya. Oke. Bentar teman, diposisikan dulu. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba untuk Fastcam FC01 DMR. Fastcam FC01 DMR. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba untuk Motorola 390. Fastcam FC01 DMR. Jauh teman-teman, jauh banget. Jauh sekali, jadi suaranya untuk Fastcom ini kenceng banget ya. Oke, nice. Untuk Fastcom suaranya oke, nggak masalah, kenceng. Sekarang kita akan coba untuk tes antena bawaan dari Fastcom FC01 DMR. Kita mau tes teman-teman ya, seperti apa antena dari Fastcom FC01 DMR ini. Kita coba. Stimulus start di 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat seberapa anunya. Oh ya, dia di frekuensi rapi teman-teman ya. 140 sampai 145. Ya bisa sih. Di amatir juga bisa kok teman-teman ya. Tapi sedikit ya. Di 144 dapatnya. Jadi dia cenderung ke rapi teman-teman ya. Cenderung ke rapi. Terus gimana? Apakah kita bisa ganti antenanya? Bisa teman-teman. Jadi antenanya itu bisa kita ganti. Misalnya saya punya antena yang lain ya. Kita coba dulu ya. Ini antena ini met apa enggak, kita coba tes. Kalau nggak met ya nanti kita coba lagi dengan antena yang lain supaya bisa kita gunakan gitu. Nah ini kalau yang ini dia udah naik di orari, naiknya di orari. Rapi juga masih bisa ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita coba-coba saja teman-teman. Jadi kadang-kadang antenanya sama ya, modelnya sama tuh. Tapi kadang-kadang beda matchnya. Itu tergantung dari lilitan yang di sini. Pengaturannya seperti apa. Oke. Kalau ini tadi kita sudah tes dia masuknya ke rapi teman-teman ya. Sekarang saya akan coba tes untuk yang di UHF-nya. Kita coba di 400 MHz. Kemudian kita stopnya ada di 470 MHz. Kita coba lihat. Nah. Itu tadi kalau di VHF masuk di rapi, sekarang di UHF-nya masuk di atas nih. Ya 430, 442, 451, 460. Ya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak bisa juga kita mau mainnya di 400 ya, coba aja kita tes antena yang lain. Coba yang ini misalnya ya. Yang tadi kita tes. Jadi sama bentuknya itu belum tentu juga sama SWR-nya teman-teman. Tergantung dari pabriknya itu bikinnya gimana. Nah ini sama, terutama untuk UHF-nya sama teman. Sama aja UHF-nya. Kalau VHF-nya tadi bagus ya. Jadi gimana? Apakah kalau kita pakai antena ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini cuma 5 watt kok ya. Jadi nggak masalah. Kita gunakan aja. Karena tadi udah bisa masuk range-nya di rapi dan orari ya. Untuk antena dari FC01 DMR. Nah, kalau kita udah tes antenanya, kita sudah tes audionya. Sekarang kita mau coba untuk tes power output dari radio ini ya. Power outputnya seperti apa FC01 DMR ini. Kita tes analog dulu, setelah itu kita tes untuk yang digital pakai ini ya. Kita akan tes untuk power analog dari Fastcom FC01 DMR ya, FC01.
DMR. Kita mau cek powernya. Ini kita coba di 145 dulu ya. Ntar 145.000. Sekarang posisinya low ya. Kita tes di low-nya berapa. Low-nya 1,5 watt. Kita coba high-nya teman-teman. Kita coba high-nya. Oke, ini menunya udah ke high. Kita lihat berapa watt dapatnya kalau high. 5 watt. Nice. Pas benar-benar 5 watt. Kemudian 435000. Sekarang kita coba di low-nya dulu. Duh, sorry ya, udah. Nah, ini sudah low, teman-teman. Kita coba low-nya 1,6. Jadi beda tipis sama yang VHF ya. VHF 1,5, UHF 1,6. Nah, sekarang kita coba di high powernya. High power, kita coba ya. Oke, high power dari FC01. 4,6, beda 0,4 ya. 4,6 watt. Tadi kalau yang di VHF 5 watt. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nah, saya mau tes dulu apakah DMR bisa ya. Saya tes dulu ya. Ke DMR apakah alat ukur ini bisa mampu. Karena beda ya teman-teman ya. Saya pernah coba tuh lari-lari sampai tinggi banget ya. Tuh kan. Itu. Jadi lari-lari seperti itu kalau DMR ya. Nah. Untuk itu saya pindah ke pengujiannya menggunakan yang SWR yang satunya ya. Supaya kelihatan teman-teman. Apakah dia keluarnya berapa. Itu nanti kelihatan. Ya teman-teman, kita sementara lagi ngeset nih. Nah, udah ya. Jadi langsung nih. Radionya langsung nempel di SWR. Sekarang kita coba di low power 145 ya teman-teman. Low powernya 145. Ini power udah posisi power. Posisi power. Oke. Kita coba tes untuk di low power. Nggak kelihatan ya low power. Oke, memang kalau DMR kita pakai high aja ya. Kalau low-nya nggak kelihatan teman-teman. Kita coba untuk high power. Oke. Kita coba high power di 145. Apakah kelihatan? Ntar teman-teman ada yang kendor ya. Nah, ini baru bener di 1 watt ya. Nah, itu dia di high power teman-teman ya. High powernya di 1 watt untuk DMR-nya. Kalau low-nya tadi berapa? Low-nya bisa keukur berarti ya. Sebentar. Low-nya bisa keukur teman-teman. Kita coba. Ya harus sabar ya. Ini DMR. Nah, low-nya di 200 miliwatt. 200 miliwatt low-nya, kemudian tadi high-nya di 1 watt. Sekarang kita coba di 435 ya, di UHF-nya. Nah, kita coba UHF-nya low-nya berapa? Low-nya lebih besar sedikit, 300 miliwatt. Kemudian kita coba high-nya. Kita coba high power untuk di UHF-nya berapa? Ya, hampir 1 watt. Di bawahnya VHF sedikit ya. Hampir 1 watt. Nah, kita akan tes ya apakah tadi yang analog itu
berbeda dengan hasil pengukuran kita. Kita lihat aja di sini. Dengan catatan kita tidak pakai kabel ya, langsung ya teman-teman. Ini high power dari VHF. Tadi kan 5 watt ya. Di sini berapa? Kita coba. Sudah benar nih di high ya, 145. Oke. Kita coba lagi. Teman-teman, itu 4 watt ya. 4 watt. Aduh, sorry. Kendor. Ya, dia ada di 4 watt, teman. Kadang switch-nya yang error ya. Switch-nya error. Oh, ternyata di 4 watt dia ya. Nah, itu teman-teman di 4 watt ya. Sorry, ini kok lari-lari ya. Kotor mungkin anunya. Saya kendorin sedikit ya, mungkin ketarik ya. Waduh, nggak bisa diukur non, nggak bisa ini ternyata. Harusnya 4 watt tadi itu. Skala 20. Nah itu 4,5 watt. Jadi ya hampir 5 watt lah. Kalau di skala 20 pasti udah, oh ya enggak, malah enggak sampai 5 watt ya. Ya 4,5 watt. Kalau di UHF-nya berapa ya, kita coba. Nah, kita coba. Ya sama 4,5 watt. Oke teman-teman, jadi karena apa saya jarang pakai SWR ini lagi, mungkin karena itu tadi ya, switch-nya udah kotor teman-teman, jadi sudah apa ya, nggak connect-nya nggak bagus, sehingga kadang-kadang wattnya ukurnya udah lari-lari. Tapi kalau kita pakai yang seperti ini ya, ini lebih baik ngukurnya ya. Tapi hanya untuk analog. Kalau untuk DMR dia nggak bisa teman-teman pakai ini, dia akan mengukurnya itu lompat-lompat. Jadi kita harus pakai ini, pakai yang SX401. Sekali lagi untuk Fastcom ini FC101 DMR, untuk VHF-nya di 1 watt high powernya, digital ya, DMR ya maksud saya. Kemudian kalau di UHF-nya juga sama ya, bedanya hanya di low powernya. Jadi kalau spek 5 watt, ya rata-rata seperti itu. Rata-rata 1,5, 1 watt untuk DMR-nya, tapi analognya 5 watt. Jadi tidak sama teman-teman antara analog sama DMR untuk output powernya yang kita ukur di SWR. Seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu teman-teman. Jadi jangan dikira yang 1 watt nggak kuat ya. 1 watt kuat juga karena dia membawa beberapa variabel yang dipancarkan ya. Beda sama yang analog, hanya voice saja seperti itu. Jadi dia butuh data yang stabil, sehingga ya 1 watt stabil teman-teman. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita mau nyimpen ya, mau nyimpan frekuensi yang ada di sini. Nah sekarang kita umpamakan dulu yang analog yang gampang ya. Ini kita udah tahu untuk frekuensi receive-nya. Sekarang saya set dulu untuk tune-nya. Tune-nya gabung CTS dan DCS, tapi kalau kita oke, dia akan terpisah teman-teman. Di sini kita pilih lagi TX ya. Nah, ini RX sorry. TX. Oh RX juga. TX teman-teman. Sekali lagi TX. Nah, untuk merubahnya itu biasa tanda bintang ini. Kalau enggak ya naik turun. Nah, naik turun bisa. Kita masukkan dulu untuk tune-nya. Setelah masukkan tune-nya, sukses. Sekarang kita keluar lagi, kita cari shift dan apa tadi ya, shift-nya atau sama direction-nya ya. Kita coba cari di manakah dia.
Berarti dia ada di channel config. Nah, shift frekuensi, channel config. Oh, ini harus kita isi manual teman-teman ya. Berarti RX-nya TX-nya saya isi ya. TX-nya saya isi. Harus dihapus dulu. Sabar. Hapusnya pakai apa teman-teman ya? Sebentar. Oh, nggak bisa. Ya oke dah. Kita coba shift direction. Kok nggak mau teman-teman ya? Oke. RX sudah. Sekarang kita coba TX-nya. Nah, ini posisinya di situ ya, sebentar. Oke, sudah teman-teman, tadi kita pencet ini ya, baru dia mundur ke sana. Nah, ini baru bisa dihapus. Oh, sorry. Kita ulangi lagi channel config. Sebentar. Dia nggak mau teman-teman ya. Oke, kita masuk save juga nggak mau. Jadi kita masuk lagi di radio set teman-teman ya. Sekali lagi kita mau cek tone-nya udah benar. Nah, ini masalah channel config ya teman-teman. Channel config-nya ini yang saya harus cari nih, gimana caranya. Jadi TX-nya itu mau saya rubah, tapi sabar teman-teman ya. Kita coba dulu channel config TX. Oke teman-teman, ternyata saya sudah temukan caranya. Sorry, karena ini juga radio baru saya pegang, jadi perlu dipelajari secara singkat. Nah, jadi teman-teman sini ya, untuk ngeset analog itu TX-nya ini kita nggak bisa rubah di sini teman-teman. Jadi sebelumnya kita pindahkan dulu ke channel type. Channel type-nya kita pindah ke DMR. Baru kita bisa rubah semuanya ya. Shift-nya bisa kita buka. Kemudian apa namanya tadi, shift-nya bisa dibuka. Ini ya, direction-nya bisa dibuka. Kemudian TX frekuensinya bisa kita ganti ya. Dan setelah itu, setelah kita rubah, baru kita pindah lagi ke channel type ke FM teman-teman. Nah, kalau sudah ke FM, dia akan berubah di sini. Channel yang kita isi tadi, kita tekan, dia akan berubah ya. Nah, itu ada city-nya, ada tone-nya, kemudian ini berubah. Nah, apakah bisa disimpan? Kita coba tes untuk nyimpan ya. Di sini kita coba cari, bikin channel name, misalnya apa ya? Kita coba aja di sini ada hurufnya. Nah, ini kita coba aja apakah bisa di sini disimpan. Oh. Oke. Nah, kita kembali teman-teman. Nah, ini apakah bisa disimpan di sini? Kita coba cek untuk radio set. Apakah ada di situ? Nggak ada teman-teman. Apakah di channel config lagi?
nggak ada teman-teman. Jadi harus pakai komputer nih untuk nyimpennya. Di sini nggak ada. Jadi meskipun ini nggak ada di sini. Jadi namanya itu bisa kita rubah teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemungkinan besar mungkin ini bisa kita simpan dengan cara menekan tombol shortcut yang di sini. Saya coba dulu ya, siapa tahu ada tombol shortcut di sini. Nggak ada, ini keyboard lock. Press menu dan ini ya. Oke, sudah unlock. Oke teman-teman, jadi untuk menyimpannya itu pakai komputer, karena di sini saya coba untuk menu-menu yang lain. Saya cari shortcutnya itu nggak ada teman-teman ya. Nih kalau ada kan dia langsung kedap-kedip di sini. Tuh nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini scan. Ya scan teman-teman. P2-nya ditekan lama juga nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oke, jadi disimpannya pakai komputer, nggak pakai ini. Yang jelas bisa kita setting manual untuk VFO-nya. Kalau mau disimpan, mungkin kita bisa masuk ke sini ya teman. Kita coba aja dulu ke config. Kita masuk ke channel type. Siapa tahu bisa disimpan. Nih, kalau DMR-nya mungkin bisa disimpan, ya berarti harus pakai DMR teman-teman. Nggak bisa juga tuh, hanya bisa merubah dan nyimpan ya, hasil rubahannya begitu maksudnya di channel-channelnya tadi. Sementara kalau untuk seperti ini, nah ini berarti kita rubah di channel yang udah disimpan berarti teman-teman ya. Mungkin kalau kita rubah di channel yang sudah disimpan mungkin bisa ya. Seperti itu ya, mungkin bisa. Jadi channel-channel yang sudah disimpan itu kita pilih yang analog, kemudian nanti bisa kita rubah semuanya teman-teman ya. Itu. Jadi ini kan dia analog nih, ini bisa kita rubah, kita simpan gitu, seperti itu. Oke, supaya nggak kepanjangan teman-teman, nanti di episode selanjutnya aja ya kita akan coba untuk Fastcom FC01. Yang jelas ini kalau dibilang worth it, ya menurut saya sih cukup oke ya teman-teman. Karena ini masih satu darah dengan TYT ini teman. Jadi kalau Anda mungkin lihat TYT MD 750, ya mungkin sama seperti ini. Jadi pasti oke ya. Suaranya oke, mantap. Ya, sekian dari saya teman-teman untuk review kita untuk sebuah radio DMR dari Fastcom FC01. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai DMR Fastcom FC01G yang udah kita review barusan ya teman-teman. Dan memang ada sedikit kita coba-coba ya untuk memasukkan memori tadi. Ternyata kita harus rubah dulu ke DMR untuk bisa menginput frekuensi TX, bisa menginput shift directionnya, offsetnya. Setelah itu kita masuk lagi ke channel type, kita rubah lagi ke analog, seperti itu. Nah, mungkin kemungkinan besar kalau kita mau rubah yang lain-lainnya juga harus dari komputer teman-teman. Kecuali kalau tadi misalnya ada channelnya yang sudah termemori, channel analog sudah termemori, bisa kita rubah. Bisa kita kasih nama teman-teman. Tapi kalau yang belum termemori, kita mau masukkan ke memorinya, itu harus pakai komputer, pakai softwarenya yang sudah disediakan. Oke, sekian dari saya. Yang cari itu yang dulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.